tuh jangan Nyatet dihafal gua dulu, di mana tapi tapi catatannya. dipahami dulu. Coba inget. Ini bukan sih yang pertama tuh meninggal. Iya sih meninggal, oke. Itu Ya, nggak dihitung sebetulnya. Ya oke, oh enggak. meninggal terus Terus baru di Hades dulu. Hades Ya tuh enggak? apa? Hades. 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 Oh, tempat perhentian sementara. Terus Terus habis itu penghakiman. penghakiman. Are Iya, you sure? Penghakiman? penghakiman ketiga kan, ke terakhir baru keempat penyataan. Coba Kayak ulang. Satu apa? Satu. oh, benar. Nggak dihitung kan meninggal berarti ini dong ke tempat perhentian sementara pertama. Ya, satu tahap. Setelah orang itu meninggal, dia akan mengalami satu proses yang disebut intermediate state atau yang Nah, disebut Hades nyaman atau tidak nyaman. Nah nih, nah, kita harus uh, udah di luar kepala ya tentang hal ini ya. Jadi nanti ke depannya kita akan lebih enak gitu bahasnya. Satu, intermediate state. Lalu dua langsung dua apa kak? ada yang inget nggak coba? Olaf udah menyumbangkan satu poin tuh, intermediate state. Udah dua poin. Yang ketiga penghakiman. Oke, penghakiman. Bener, Oh dua iya. kebangkitan. Kebangkitan. Maksudnya gimana tuh? Oh iya lupa. Di tahap kebangkitan itu nanti semua orang bakal dibangkitin terus dikasih tubuh pemulihan atau tubuh fisik yang baru. Terus habis itu baru dihakimin. Oke. Tahap ketiga, Penghakiman. penghakiman. Penghakiman tuh apa maksudnya? Jelasin coba. Singkatnya gimana? Singkatnya tuh setiap orang nanti bakal dihakimin. Dia diperkenankan masuk ke dunia yang akan datang atau dibuang ke neraka. Ya? Halo Kak. Oke, penghakiman tuh apa? Penjelasannya gimana? Ini sebentar ya, laptop saya error nih. Jadi sambil nunggu sambil saya tunggu jawabannya. Tadi saya udah ini Kak, udah jawab.
Oke. Sebentar ya, sebentar. Oke, jadi apa penghakiman itu? Ini sebetulnya simpel ini pertanyaan ini. Halo Kak, Iya, kedengeran nggak Kak? dengar-dengar. Penghakiman itu nanti semua orang bakal di apa namanya? Di istilahnya dihakimin lah. Dia berkenan nggak masuk ke dunia yang akan datang atau malah dibuang ke neraka yang abadi. Oke. Ya, penghakiman itu tahap di mana orang itu berdiri di atas tahta pengadilan Tuhan, di mana terdapat dua kitab ya, kitab kehidupan dan kitab anak domba. Kita orang percaya yang dihakimi menurut keserupaan akan dihakimi oleh atau menurut kitab kehidupan anak domba. Sementara orang-orang yang di luar orang percaya yang dalam perbuatan moralnya baik, dia akan dihakimi menurut kitab kehidupan. Nah, penghakiman ini adalah saat penentuan akhir, yaitu apakah seseorang akan diperkenankan masuk dunia yang akan datang atau dibuang ke dalam Gehenna atau lautan api. Jadi perdebatan saya dengan teman-teman tuh, yang juga saya lempar ke kalian, apakah orang yang ada di hadis tidak nyaman otomatis masuk ke dalam Gehenna? Apakah otomatis masuk ke dalam Gehenna? Bedain Gehenna sama Hades ya. Hades itu intermediate state. Kalau Gehenna itu menunjuk pada neraka ya, neraka. Danau api. Kenapa danau api? Bukannya terjemahannya lautan api? Laut itu kira-kira gimana kalau teman-teman ngebayangin laut? Bumi ini kan didominasi oleh air ya. Oke, oke. Bumi itu kan didominasi oleh air ya, air. Berapa persen airnya tuh? Lebih banyak daratnya apa airnya? Akhirnya. Airnya. Nah, itu sebagai gambaran ya. Gambaran. Kalau seandainya sebentar, kamarnya mau disemprot disinfektan dulu nih. Bentar ya. Ke distract saya.
Oke, kita lanjut ya. Kedengaran nggak nih suara saya nih? Kedengeran kok. Oke. Kenapa tadi neraka itu bukan disebut sebagai danau api? Bukan disebut sebagai lautan api, tetapi danau api. Lebih tepat diartikan danau api. Kenapa? Jadi saya kasih contoh bumi kita ya, yang didominasi oleh air atau lautan. Kenapa? Karena air itu merupakan unsur yang penting, Kak. Makanya harus didominasi air. Ya memang itu betul ya. Tapi bukan itu yang saya tanya konteksnya. Sama seperti tubuh manusia kan didominasi oleh air kan. Maka air itu menjadi penting. Tapi sekali lagi bukan itu pertanyaannya, konteksnya. Konteksnya kenapa neraka itu lebih tepat diterjemahkan sebagai danau api dibandingkan lautan api? Ini dijawab, Kak Obed. Direnungkan aja, direnungkan. Dijawab lah, Olaf. Kan saya tanya ini dari tadi. Charlotte jawab. Ya, karena kalau laut kan besar, oke. And then, ini saya nggak apa-apa pakai masker ya. Kamar saya bau disinfektan banget ini. Jadi saya pakai masker. Ren takut virusnya nyebar online, Kak. Nanti kalau udah nggak bau baru saya lepas masker. Yes, Mon. Silakan jawab, Mon. Oh, itu tepuk tangan ya? Saya kira raise hand. Itu lo tuh yang jawab, Kak. Oke. Charlotte itu Abigail ya? Iya, Kak Obed, nggak apa-apa Oh iya. kayaknya. Oh, Abigail. Ya, nyalain kamera dong biar saya tahu. Sebentar, Kak Obed, mau makan dulu. Oke, ya, oke. Yaudahlah, kelamaan saya jawab aja lah. Kesel. Kenapa lebih tepat diterjemahkan danau daripada lautan? Kenapa? Karena kalau diterjemahkan lautan, berarti sebagian besar dari alam semesta ini akan dimusnahkan, dihancurkan. Sementara kalau kita percaya hanya bumi ini maksudnya gini, sebagaimana kita tahu bahwa surga itu adalah alam fisik, material, neraka juga alam fisik atau material, masakan iya harus dihancurkan semua ya? Nangkep nggak nih? Masa harus dihancurin semua? Kan bumi, itu hanya bumi doang yang dihancurin. Atau kalaupun mau dibilang galaksi Bima Sakti atau yang disebut galaksi Milky Way yang dihancurkan, itu berapa persennya dari alam semesta ini sehingga bisa dikatakan lautan api? Nangkep nggak nih? Saya ulang ya. Kalau kita percaya bahwa yang akan menjadi neraka atau yang disebut Gehenna pada akhirnya adalah bumi ini, tempat di mana kita berpijak sekarang karena sudah didominasi atau dikuasai oleh kodrat dosa, masakan iya bumi ini dihancurkan atau bahkan galaksi Bima Sakti ini yang dihancurkan, kemudian dihitung sebagai lautan api? Galaksi Milky Way atau galaksi Bima Sakti ini berapa persennya dari seluruh alam semesta sehingga dikatakan lautan api? Kan ini nggak masuk akal. Makanya lebih oke 1% ada yang jawab. 1%. Jadi nggak bisa dikatakan lautan. Sama seperti saya mengatakan bumi ini didominasi oleh lautan. Ya memang betul karena didominasi lautan kan, didominasi air maksudnya, air.
Jadi kalau mengacu pada bumi ini ya betul didominasi air karena kan lautan ya. Lautan. Tapi kalau galaksi menunjuk sesuatu yang lebih luas, yaitu jika kita membandingkan galaksi Bima Sakti dibanding dengan alam semesta ini, itu berapa persennya? Maka lebih tepat diterjemahkan sebagai danau api ya. Terus yang terakhir adalah manusia dipindahkan ke tempat permanennya. Ke tempat permanennya. Jadi pertama intermediate state, tahap setelah orang meninggal itu dia akan dibawa ke satu alam roh yang disebut intermediate state. Ini bukan alam fisik, teman-teman, ini alam roh. Oke. Alam roh. Ngapain aktivitasnya di sana? Kemarin kita udah bahas ya. Aktivitasnya adalah nunggu. Mereka itu tidur panjang sebetulnya. Tidur panjang. Hibernasi. Lalu setelah tahap intermediate state, orang itu perlu dibangkitkan dulu. Dibangkitkan, lalu dihakimi. Jadi ketika orang meninggal, dia tidak langsung dibangkitkan. Dia ada dalam satu alam yang disebut alam roh atau dunia orang mati atau alam maut ya. Kemudian dibawa pada satu realitas di mana manusia akan dibangkitkan terlebih dahulu. Setelah dibangkitkan baru dihakimi. Jadi sekali lagi setelah orang meninggal itu nggak langsung dibangkitkan, tapi dia masuk ke dalam alam roh. Orang dibangkitkan kalau nanti kita akan menghadap tata pengadilan Tuhan. Begitu ya? Nangkep ya? Baru yang terakhir tadi apa? Di mana manusia akan dibawa ke tempat permanennya, yaitu surga atau Uranus atau neraka, Gehenna. Jadi sekali lagi finalnya itu akhirnya itu yang menentukan segala-galanya itu penghakiman. Jadi saya bukan bilang saya nggak setuju orang yang ada di Hades tidak nyaman itu langsung masuk Gehenna. Saya tidak bilang saya setuju dan saya tidak bilang saya tidak setuju. Tapi alangkah baiknya kita lebih bijak gitu. Jangan meyakini sesuatu yang tidak berdasar. Jadi yang menentukan segala-galanya itu adalah penghakiman nanti. Jelas nih ya? Nangkep ya? Jadi ini kita tutup kasusnya sampai di sini. Ini sudah selesai nih soal pembahasan. Apakah orang yang ada di Hades tidak nyaman masuk neraka? Atau Hades nyaman langsung masuk surga? Sekali lagi jawabannya ada di penghakiman nanti. Jelas ya? Atau masih ada yang mau tanya? Silakan. Jelas? Nangkap? Clear? Kalau clear kita lanjut. Kita akan bahas tema tentang lokasi surga ya. Lokasi surga. Nah ini pembahasan yang menarik nih. Lokasi surga. Lanjut ya. Oke. Kita sekarang bahas tentang lokasi surga. Tapi saya mau iseng-iseng dulu nih, tanya nih. Kalian review nih yang kemarin nih. Surganya manusia tuh di mana sih? Kemarin kita udah bahas singkat ya. Surganya manusia tuh di mana ya? Langit pertama, langit kedua, apa langit ketiga? Di antara 3 lapisan langit. Maksudnya apa tuh? Di antara 3 lapisan langit. Jadi surganya manusia tuh ada di lokasi LB3 tuh di mana? Di langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Ada yang berani jawab nggak?
Langit pertama. Kenapa langit pertama? Kalau jawab langit kedua, kenapa langit kedua? Kalau jawab langit ketiga, kenapa langit ketiga? Jadi saya tidak membutuhkan jawaban langit pertama, langit kedua, langit ketiga saja, tapi argumentasinya apa? Soal di catatan saya begitu, Kak. Oke deh. Ada yang berani jawab? Nggak ada? Saya Kak, saya. Oke lah. Langit pertama, Kenapa? karena langit kedua itu tempatnya kuasa gelap, langit ketiga itu tempatnya Allah Bapa. Manusia di langit pertama. Oke. Olaf menjawab langit pertama ya. Karena langit kedua tempatnya kuasa gelap, langit ketiga itu tempatnya Allah Bapa. Oke. Yang lain gimana? Coba saya mau dengar jawabannya Sweety dong, Sweety. Ya, Ya. Langit keberapa, Sweety? apa? Apa sih? Apa dong? Ya, Maksudnya? jadi LB3 itu ada di langit keberapa? Langit kedua. Kenapa? Pokoknya langit kedua. Saya nggak ngerti kenapa. Yang ketiga. Pokoknya langit kedua ya. Pak. Pokoknya percaya saja ya. Iya. Percaya saja. Oke. Mon. Salah, Kak. Ya, langit keberapa, Mon? Saya lupa waktu itu langit keberapa ya? Saya kan telat ya. Kayaknya sih langit kedua kalau nggak salah deh. Kenapa Langit langit kedua? ketiga. Mau nanya langit ketiga aja nggak, Kak? Langit ketiga juga saya percaya tempatnya Allah Bapa, nggak apa-apa. Langit ketiga, oke. Remon langit ketiga. Kenapa, Mon, langit ketiga? Dua, langit kedua. Oh, dua. Langit Karena kedua. langit ketiga, sorry, saya salah dengar. Karena langit ketiga tempatnya Allah Bapa. Apa? Iya. Padahal ya, langit ketiga itu juga kemungkinan bertingkat. Kemarin kita sudah bahas ya. Ya Kak, jadi di langit ketiga. Jadi langsung berubah jawaban. Satu bisa. Langit ketiga deh Kak kayaknya. Jadi Ketiga. langit pertama itu Satu kuasa bisa. gelap. Langit kedua itu Tujuh, langit raja. ketujuh. Ya nggak sih? Langit ketiga itu alam roh apa alam fisik? Alam, nggak tahu. Ada tingkatannya, ada yang roh, ada fisik. Gitu. Alam, nggak tahu lah Kak. Pokoknya gitulah. Ini Di jawaban aman ya. Oke deh. tiga-tiganya Kak. Tiga-tiganya. Iya kan, manusia bisa ke planet-planet, itu langit kedua. Terus manusia bisa di bumi juga, itu langit pertama. Terus langit ketiga kan tadi ada tingkatannya. Tapi ada yang fisiknya juga kan langit ketiga. Nah, tiga-tiganya deh. Bisa diakses. Oke. Tiga-tiganya ya, maruk ya manusia ya. Ya udah kita bahas sekarang. Itu sebagai pendahuluan ya. Nah, sering banget nih muncul pertanyaan tentang di mana sih lokasi surga yang tentu sangat sulit ditemukan jawabannya. Ada loh orang Kristen yang berusaha mencari tahu di mana lokasi surga dan berapa jarak untuk sampai ke sana. Ini disebut aliran Christian Science. Saya pernah singgung hal ini sedikit ya, tentang Christian Science. Jadi kalau kita juga mengenal Christian Mormon, Saksi Yehova, terus Christian Science ini bidat-bidat yang mempunyai pandangan yang keliru tentang Mesias, tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bertanya di mana lokasi surga itu sebenarnya, kalau menurut Ratapan 3 ayat 50, surga itu diidentifikasikan sebagai lokasi yang terletak di atas. Kalau menurut Ratapan 3 ayat 50, biasanya surga itu diidentifikasikan sebagai lokasi yang terletak di atas. Nanti kita juga bisa melihat hal ini dari model pengangkatan Tuhan Yesus.
Jadi kita pernah bahas rapture ya, kita pernah buat ini di mini seminarkan tentang rapture. Rapture itu pandangan tentang rapture yang diangkat dalam arti menghilang, lenyap, dipindahkan secara supranatural ya, itu salah. Salah ya. Jadi kalau rapture dalam arti menghilang, dipindahkan, pernah nonton nggak ya filmnya Rapture? Atau nggak dapet gambaran yang saya maksud tentang rapture? Jadi pengangkatan orang percaya itu ada filmnya juga. Aduh, judulnya apa ya? Saya buruk nih kalau mengingat sesuatu nih. Di pesawat bukan sih, Kak? Di pesawat bukan filmnya. Behind apa tuh? Left Behind. Left Behind, betul, Left Behind. Jadi nonton deh nanti Left Behind. Film itu menggambarkan tentang pengangkatan. Jadi pada saat pengangkatan, jebret, sisa bajunya doang gitu. Orang yang hilang. Terus orang yang tertinggal di bumi ini mengalami tribulasi. Tribulasi itu apa? Tribulasi. Masa penderitaan. Kita juga pernah bahas ini loh. Jadi ada juga yang berpandangan nanti pada saat masa tribulasi, yaitu masa penganiayaan, ya, masa penderitaan, orang Kristen sejati itu diangkat dulu. Jadi sisanya ditinggal mengalami penderitaan, setelah penderitaan itu mereda, orang Kristen dibalikin lagi ke bumi. Ini konsep yang kacau ya, kacau, dan tidak bertanggung jawab. Seolah-olah tuh Yesus tuh naik turun berkali-kali gitu. Dalam arti kedatangan secara resminya ya. Padahal parousia itu menunjuk pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau ada pemikiran masa tribulasi Tuhan Yesus datang mengangkat orang-orang yang beriman gitu atau Kristen sejati supaya tidak mengalami tribulasi, itu konyol. Padahal orang Kristen itu harus memikul salib. Harus menghadapi kuasa kegelapan pemerintahan. Kuasa pemerintahan kegelapan atau antikris ya, kuasa antikris. Jadi kalau diangkat ini bertentangan dengan banyak ayat pada saat tribulasi. Gitu ya. Nanti kita bahas model pengangkatan Tuhan Yesus. Di Alkitab dibilang sebagaimana nanti Tuhan Yesus datang itu sama seperti model pada saat dia diangkat. Bukan hilang sama sekali ya. Jadi teks aslinya tuh analambano. Analambano. Nanti kita bahas ya. Nah, kalau kemudian dipersoalkan, di atas di mana? Di atas di mana? Sedangkan yang kita yakini dan kita ketahui bahwa bumi ini bentuknya bulat. Atau di sini ada yang meyakini bentuk bumi itu datar? Di sini ada nggak yang meyakini flat earth? Atau bentuk bumi itu seperti donat? Di mana Bolong di tengahnya tengah, itu Kak. ada. Ya, Bolong di tengah, saya percaya bolong di tengah. Hollow kenapa earth. bolong di tengah? Saya percayanya bulat, Kak. Kayak palanya Raymond. Nggak ikutan ya. Oke, saya harap kita punya kesepakatan bersama bahwa bentuk bumi itu bulat. Bukan berarti saya nggak pelajarin tentang flat earth loh ya. Saya pelajarin betul. Saya bahkan udah buat satu tulisan saya tuh yang saya upload di IG tuh tentang apakah bentuk bumi itu datar. Jadi bentuk bumi menurut Alkitab itu apa? Kalau nggak percaya nih, saya ambilin bukunya nih ya. Penulisnya itu Eric Dubai. Ini saya ambilin bukunya bentar dekat. Ya, jadi ini bukunya nih, Flat Earth. Ini bukunya tebal juga nih. No. Bukunya nih, Flat Earth. Saya baca. Dan dia juga pakai ayat di Alkitab, lucunya. Dia pakai ayat di Alkitab untuk memperkuat argumennya. Nanti yang mau pinjem boleh. Tapi saran saya kalau lagi punya banyak waktu kosong aja ini karena nggak terlalu penting buat saya setelah saya baca.
Kenapa dibeli kau Bet? Ya kan penasaran ya. Penasaran. Jadi saya beli. Oke, kita lanjut. Nah, kalau dipertanyakan atau dipersoalkan kemudian di atas di mana? Kalau tadi menurut ratapan 3 ayat 50 ya, lokasi surga itu terletak di atas tadi ratapan 3 ayat 50. Nah, kemudian dipersoalkan sekali lagi. Di atas yang mana? Di atas mana? Sebab bumi ini bentuknya bulat. Nangkap nggak nih? Kalau bumi bentuknya bulat, ada bagian negara tertentu kan yang letaknya di bawah, di samping kanan, samping kiri, atau di atas. Nangkap nggak nih? Kalau bumi itu bentuknya bulat. Kalau kita meyakini bahwa bumi itu bentuknya bulat, maka akan sangatlah sulit untuk menjelaskan di atas di mana. Di atas di mana? Sebab kalau kita tinggal di bawah, atasnya ke sini. Kalau kita tinggal di samping kanan, atasnya di sini. Demikian kiri, yang ini atas ke sana. Jadi atas yang mana? Ini kan sangat relatif. Di mana kita berpijak, itu yang kita sebut sebagai atas. Nangkap ya? Pemahaman bahwa surga di atas bumi kita ini bisa sangat relatif. Tergantung di mana orang itu berdiri atau berpijak. Tadi seperti saya jelaskan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu di mana lokasi surga, tentu ini bukan sesuatu yang sederhana. Bukan sesuatu yang sederhana. Dan kembali lagi, setelah kita pelajarin di mana lokasi surga, apa sih aplikasi implikasinya? Jangan sampai kita belajar tapi nggak ada kaitannya dan nggak ada aplikasinya gitu. Setelah kita tahu ini apa yang harus kita lakukan gitu. Apa kaitannya sama kita? Maka kita harus membedah Alkitab dan menganalisa banyak teks yang berbicara atau memuat mengenai langit atau surga. Langit atau surga. Mungkin tadi mungkin kalau hari ini tidak cukup waktunya, kita akan membagi ini menjadi 2 sesi. Jadi supaya tidak terlalu lama juga. Nah, dalam Kisah Rasul 1 ayat 9-10 tertulis, ini saya bacain aja ya. Tapi dicatat ayatnya, nanti teman-teman boleh buka sendiri. Soalnya saya nggak buat PPT-nya hari ini. Jadi kita benar-benar diskusi. Seperti biasa, teman-teman boleh interupsi saya di bagian manapun. Seperti biasa ya. Jadi ke depan rasanya saya udah nggak perlu ngomong ini lagi. Harusnya udah pada tahu. Kalau misalnya mau tanya silakan potong saya, penjelasan saya di bagian manapun. Gitu ya. Nah, dalam Kisah Rasul 9 ayat 10 tertulis, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Ia di sini menunjuk Tuhan Yesus ya. Dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini tadi saya bilang di awal ya. Nah, yang menarik dari informasi dalam Kisah Rasul 1 ayat 9-10 ini adalah ketika Tuhan Yesus hendak kembali ke surga, ia tidak menghilang atau lenyap. Tadi perhatiin ya teksnya ya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ia tidak menghilang atau lenyap. Tapi ini proses yang terjadi secara bisa kelihatan maksudnya. Bisa kelihatan ya. Jadi nggak menghilang gitu. Nggak menghilang ke dimensi lain gitu. Nah, apa sih maksudnya? Nanti sebentar lagi saya akan bahas. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak menghilang atau lenyap begitu saja secara ajaib. Tapi, ia secara fisik atau secara natural naik seperti terbang. Seperti terbang. Terbang ke atas yang dilihat oleh mata jasmani sampai awan menutupnya. Nah, apakah ini tidak punya pesan sama sekali? Tentu ada pesannya, ada maknanya. Bisa nggak Yesus pakai dengan cara menghilang? Bisa aja. Bisa aja.
Tapi kenapa dia harus memakai cara naik seperti terbang? Dia main sulap, Kak. Kok main sulap? Kalau dikatakan ya, bahwa Tuhan Yesus itu naik, berarti Tuhan Yesus melakukan suatu proses perjalanan. Sekali lagi kalau ditanya, bisa nggak dia menghilang? Bisa aja. Tapi kenapa dia naik? Pasti ada maksudnya. Pasti ada maksudnya. Nah, sekali lagi kalau dikatakan bahwa Tuhan Yesus naik, berarti Tuhan Yesus melakukan satu proses perjalanan. Hal ini mengisyaratkan dengan jelas bahwa ia menuju satu tempat atau suatu tempat di luar bumi ini secara fisik. Kalau menghilang jelas, kita nggak tahu. Kita punya banyak asumsi gitu. Wah, surga itu pasti dimensi lain, bukan alam semesta ini, nangkep nggak ya? Tapi kalau dia naik ke surga dengan cara naik ke atas, seperti terbang, berarti Tuhan Yesus naik awan kinton dong, Kak? Kan tadi dibilang awan menutupnya gitu. Ya nggak tahu ya. Ini kan imajinasi liar ya. Pada tahu nggak ya? Yang nggak nonton Dragon Ball nggak tahu ini pasti. Jadi ini ada maksudnya sekali lagi. Hal ini sekali lagi mengisyaratkan dengan jelas bahwa ia menuju suatu tempat di luar bumi ini secara fisik. Secara fisik. Tempat di luar bumi loh. Tempat di luar bumi secara fisik. Loh, Kak, bukannya kalau ke atas itu kita harus pakai semacam baju pelindung, Kak? Kan itu luar angkasa, Kak. Nggak ada oksigen, Kak. Itu bagaimana, Kak, penjelasannya, Kak? Saya punya satu jawaban ya. Jadi, ini jawaban saya pribadi ya. Apakah itu tidak melawan hukum alam, Kak? Jangankan keluar angkasanya, terbang pun itu melawan hukum alam, tahu? Nangkep nggak nih? Nangkep ya? Tapi yang jelas tubuh kemuliaan itu tidak dapat binasa ya, tidak dapat hancur, akan terus meregenerasi. Jadi jelas setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dia memperagakan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Nah, dalam Markus 16 ayat 19, ia menulis bahwa Tuhan Yesus terangkat ke surga. Terangkat ke surga. Mungkin bisa bantu kita buka Matius 16 ayat 19. Siapa bisa bantu tolong share screen? Roland, Kak. Oke. Tolong dibaca, Nelson. Saya, Kak. Iya, silakan. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Udah, Kak? Oke. Markus. Itu tadi apa ayatnya? Tadi salah buka Matius itu, Roland itu. Matius itu, Kak. Iya, salah buka. Makanya saya juga bingung. Ayatnya bukan itu. Nggak apa-apa. Mirip-mirip sih. Apa ini? Apa? Ketukar. Olaf jangan mention ini dong, nama dong. Nggak enak, Olaf.
Oke, nanti minta tolong Nelson lagi, tolong baca nih. Ya, silakan Nelson. Markus 16 ayat 19. Sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Iya. Di situ dibilang ia terangkat ke surga. Terangkat ke surga. Dalam teks aslinya, kata terangkat di situ adalah analambano. Oke, cukup ayatnya. Makasih Nelson, udah baca tadi. Teks aslinya itu analambano, yang artinya naik atau dibawa ke atas. Jadi sekali lagi rapture seperti yang digambarkan film itu salah. Salah. Jadi teks aslinya adalah analambano. Tulisannya gimana, Kak? Biasa, analambano. Analambano. Yang artinya naik atau dibawa ke atas. Nembus kali lah. Nembus. Nah, pertanyaan yang bisa muncul adalah mengapa demikian? Maksudnya ia harus naik disaksikan oleh mata telanjang sampai awan menutupnya. Sekali lagi, tentu ada pesan penting yang hendak disampaikan melalui peristiwa tersebut, yaitu bahwa ia pergi ke suatu arah tertentu yang menunjuk adanya sebuah lokasi. Menunjuk adanya sebuah lokasi. Pesan penting tersebut semakin jelas maksudnya dengan pernyataan kedua malaikat bahwa Tuhan Yesus yang naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Saya pernah mendapat satu kuliah di mana dosen itu mengatakan tempat di mana Yesus itu naik, peristiwa di mana Yesus terangkat dan Yesus akan datang itu disebut Megiddo. Nanti teman-teman searching deh di internet. Megiddo. Nah, malaikat ini memberi pesan kepada orang-orang yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahwa seperti Tuhan Yesus naik ke surga, demikianlah dengan cara yang sama ia akan datang. Turun dari surga, nampak di awan-awan, dan semua mata akan melihat. Ini ayatnya banyak sekali nih kutipannya. Ada di Matius 24 ayat 30, Markus 13 ayat 26, Lukas 21 ayat 27, Kisah Rasul 1 ayat 10, dan lain sebagainya. Ini berarti bicara cara kedatangan Tuhan Yesus nanti sama dengan ketika ia naik ke surga. Jadi kedatangannya sama ya. Seperti nanti, kedatangannya nanti sama seperti ketika dia naik ke surga. Kedatangannya bukan muncul secara ajaib, tetapi secara fisik dan dapat dilihat bahwa ia dengan orang saleh datang menjemput orang percaya di awan-awan. Di mana tuh Kak ayatnya? 1 Tesalonika 4 ayat 17 dan Yuda 1 ayat 14. Kalau surga bukan tempat yang ada di alam semesta ini atau jagat raya ini, maka kemungkinan besar Tuhan Yesus pergi dengan cara lenyap atau menghilang seperti masuk alam lain. Misalnya masuk alam roh, suatu alam dengan dimensi yang berbeda dengan dimensi fisik material seperti bumi kita. Ulang-ulang nih, penting. Kalau surga itu bukan merupakan tempat yang ada di alam semesta ini, yang ada di jagat raya ini, tentu kemungkinan besar Tuhan Yesus itu pergi dengan cara lenyap atau menghilang. Nangkap nggak nih? Lenyap atau menghilang. Kalau misalnya surga itu
tidak ada di alam semesta atau jagat raya ini, dia nggak perlu terangkat naik dan dapat disaksikan oleh mata telanjang ya. Tetapi sesungguhnya tidaklah demikian, karena Alkitab mencatat bahwa ia naik ke surga, kemudian awan menutupnya. Nah, perhatikan fakta ini. Fakta ini dapat menunjukkan bahwa ia terus naik sampai awan menutupnya. Bicara mengenai awan yang menutup, berarti sangat besar kemungkinan ia ada di langit atau surga dengan dimensi yang sama atau tidak jauh berbeda. Tetapi hanya tempat atau lokasinya yang berbeda. Tempat atau lokasinya. Ini saya kasih clue dari awal aja lah ya. Jadi lokasi surga itu di mana, Kak? Bisa menunjuk langit kedua, bisa menunjuk langit ketiga. Karena langit ketiga itu sendiri kemungkinan juga itu bertingkat. Nah, pesan penting dari peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga yang dapat kita pelajari dari peristiwa tersebut adalah adanya arah ke surga. Arah tersebut adalah ke langit. Maksud ke surga atau ke langit ini adalah adanya suatu tempat di alam semesta, tentu di luar bumi. Atau kemungkinannya ada di luar tata surya kita, di mana Tuhan Yesus menetap. Di mana Tuhan Yesus menetap ya. Dengan kemampuan kita yang terbatas sekarang, secanggih-canggihnya kita kan, usia kita kan terbatas. Mau berapa puluh ribu tahun sampai kita bisa mengeksplor jagat raya ini? Saya rasa butuh waktu yang sangat lama. Yang sangat lama sekali. Makanya kenapa manusia itu adalah makhluk yang kekal? Karena tempat yang disediakan Tuhan Yesus ini juga tidak terbatas sebetulnya. Tidak terbatas. Oleh karena hal tersebut, maka sangatlah logis kalau surga diidentifikasi sebagai terletak di atas. Di atas di sini mempunyai pengertian ada di luar bumi kita atau ada di luar galaksi kita. Kalau bicara luar galaksi kita berarti di luar galaksi Milky Way ya, atau galaksi Bima Sakti. Kejadian Tuhan Yesus naik ke surga bukanlah sebuah penglihatan atau mimpi. Ini bukan penglihatan ya atau mimpi ya. Tangkap nggak nih dimaksud penglihatan itu apa? Tetapi sebuah realitas fisik. Dalam teks aslinya, kata melihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 10 adalah Athenis zontes. Athenis zontes. Kayaknya saya harus buat sedikit catatan. Ini bisa minta tolong beri saya akses untuk share screen? Udah bisa ya? Udah, Kak. Oke. Belum kelihatan ya share screen. Sudah terlihat? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah ya. Jadi sekali lagi kejadian kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukan penglihatan. Atau mimpi.
tetapi sebuah realitas fisik. Nah, dalam teks aslinya, tunggu ya, ini mesti di-save dulu. Teks aslinya yang mengacu pada apa, Kak? Kisah Rasul 1 ayat 10. Kata melihat itu dari teks aslinya Athenis Zontes. Athenis Zontes. Dari akar kata Athenizo. Yang berarti to gaze intently. Yang artinya memandang dengan penuh perhatian secara terus-menerus. Memandang dengan penuh perhatian secara terus-menerus. Jadi penglihatan ini yang disaksikan oleh 500 pasang mata ini merupakan fakta empiris ya. Fakta empiris itu apa ya? Berdasarkan pengalaman nyata, berdasarkan pengalaman konkret. Jadi sekali lagi penglihatan ini penglihatan jasmani ya langsung ya. Jadi penglihatan ini benar-benar merupakan fakta empiris. Dirasakan langsung atau dialami langsung. Bukan suatu mungkin kita harus agak sedikit bedakan kali ya. Jadi apa nih ya? Tolong bedakan penglihatan dalam arti mimpi sama penglihatan fisik ya. Ini yang dimaksud penglihatan jasmani secara fisik. Nah, sekarang kita masuk ke tingkatan langit atau surga. Oke. Tingkatan langit atau surga. Tingkatan langit atau surga. Dalam teks Ibrani, kata surga diterjemahkan sebagai samayim. Sementara
dalam bahasa Yunaninya, dalam teks Perjanjian Baru, diterjemahkan sebagai Uranos. Jadi Samayim itu bahasa Ibrani, Uranos itu bahasa Yunani ya. Yang berarti langit atau heavens. Dari terjemahan teks asli tersebut, Samayim dan Uranos mengisyaratkan bahwa surga ada di suatu atau sebuah tempat di atas, yaitu di langit, atau di luar atmosfer bumi ini. Atau di luar atmosfer bumi ini ya. Jadi surga untuk manusia itu bukan di alam roh di balik dunia yang kelihatan ini, melainkan di bagian dari jagat raya yang bersifat materi ini. Yang bersifat materi ini. Buat apa gini deh logikanya? Buat apa kita dibangkitkan kalau surga ternyata itu alam roh? Buat apa kita dibangkitkan? Sama seperti saya bilang, buat apa kalau udah ketahuan orang yang di hadis nyaman atau hadis tidak nyaman itu ketahuan dia itu langsung masuk surga atau neraka? Buat apa ada penghakiman? Begitu logikanya. Buat apa ada penghakiman? Sama. Kalau manusia itu dibangkitkan, kenapa surga itu berbentuk alam roh? Kenapa? Berbicara mengenai lokasi surga, Paulus menyaksikan adanya tingkat ketiga dari surga atau langit ketiga dalam 2 Korintus 12 ayat 2-4. Apakah tingkat ketiga surga atau langit ketiga itu? Nah, menjawab pertanyaan ini, yaitu mengenai ketiga, perlu kita hubungkan dengan pernyataan adanya langit pertama yang dinyatakan dalam kitab Wahyu 21. Kalau ada langit ketiga berarti logikanya ada langit kedua dan langit pertama dong. Nah, ini yang dilihat Paulus ini penglihatan. Bukan penglihatan fisik, tapi penglihatan. Penglihatan. Kalau tadi kan yang kita bahas penglihatan fisik ya. Nah, kalau ini yang dilihat Paulus yang terdapat dalam 2 Korintus 12 ayat 2-4, ini penglihatan. Nah, untuk menjelaskan adanya langit ketiga kita perlu bahas dulu nih. Langit pertama itu apa, langit kedua itu apa, langit ketiga itu apa. Ini pelan-pelan ya. Kemarin kita udah dapat gambaran singkatnya, gambaran sederhananya, gambaran umumnya. Nah, sekarang kita mau coba jelasin satu-satu. Tapi sebelumnya ada yang mau tanya dulu nggak nih? Lanjut ya. Oke. Langit pertama itu kemungkinan menunjuk langit di sekitar bumi, di mana masih dalam jangkauan manusia dan hewan, seperti burung-burung. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 26, terdapat kata Samayim, sebuah wilayah di mana burung-burung bisa terbang. Dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan udara. Tuhan Yesus juga menyebut kata langit dalam Matius 6 ayat 26, yaitu Uranos. Wilayah di mana burung-burung bisa terbang. Kita buka deh Matius 6 ayat 26. Matius 6 ayat 26. Ini siapa nih share screen? Oke. Bukan Markus ya, Matius kali ini ya. Nanti dibuka Markus lagi. Tadi disuruh Markus, buka Matius. Oke, minta tolong satu orang baca Matius 6 ayat 26.
Gendut banget, Lan. Oke, siapa baca nih? Kesia ada Kesia. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Iya, di situ ada kata pandanglah burung-burung di langit. Nah, dalam teks aslinya itu Uranos, di mana wilayah di mana burung-burung bisa terbang. Oke, ayatnya cukup. Ya, itu oke, udah dibuka tadi ya, Uranos. Ini berarti langit pertama adalah langit di atas bumi ini yang masih merupakan wilayah di mana atmosfer masih ada. Atmosfer itu apa sih? Atmosfer itu lapisan gas yang melingkupi bumi. Nah, ini sedikit pengetahuan nih. Nanti juga bisa dibaca di bukunya Pak Eras ya, tentang surga, lokasi surga. Para ahli mengukur bahwa lapisan atmosfer bumi itu kira-kira bisa setinggi 600 km. Buset, 600 km. Atau lebih dari atas permukaan bumi. Langit ini lebih sering diterjemahkan sky daripada Langit ini lebih sering diterjemahkan sky dalam terjemahan bahasa Inggris. Itu langit pertama ya. Pinggir jalan. Jadi kan di RT, cuma RW kita yang nggak ada. Di RW lain tuh dia pernah ada. Oke. Seru juga obrolan. Nah, sekarang kita bahas langit yang kedua. Langit kedua. Langit kedua. Jadi jelas ya, langit pertama itu menunjuk bumi kita. Langit pertama. Sementara langit kedua, loh, kok langit pertama menunjuk bumi kita, Kak? Ya, sebetulnya seandainya manusia itu nggak jatuh ke dalam dosa, bumi ini surganya. Bumi ini surganya. Kita lanjut ke langit kedua ya. Tadi Olaf bilang menunjuk kuasa kegelapan. Sebetulnya langit kedua ini artinya juga bisa berarti dua hal. Dua hal. Tapi tadi Olaf sudah menyebutkan salah satunya ya, di mana kuasa-kuasa kegelapan itu memerintah. Ada di langit yang kedua ini. Nah, untuk memahami langit kedua, sebetulnya agak sulit ya, sebab Alkitab tidak berbicara jelas mengenai langit kedua ini. Tapi bisa diperkirakan bahwa langit kedua ini kemungkinan besar adalah wilayah di luar atmosfer bumi, di mana terdapat bintang-bintang atau matahari, planet-planet, dan galaksi-galaksi. Nah, dalam Kejadian 15 ayat 5, nggak usah dibuka, ini saya bacain aja nih. Tertulis kalimat, lalu Tuhan membawa Abraham keluar, serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Jadi Tuhan itu membawa Abraham keluar serta berfirman sekali lagi, coba lihat ke langit. Nah, kata langit dalam teks ini itu samayim. Samayim. Dalam Kejadian 15 ayat 5. Samayim. Hal ini menunjukkan bahwa bintang-bintang yang adalah benda-benda yang bercahaya di langit adalah bagian dari lapisan langit atau surga di jagat raya ini. Sekali lagi, hal ini menunjukkan bahwa bintang-bintang yang adalah benda-benda yang bercahaya di langit adalah bagian dari lapisan langit atau surga di jagat raya ini. Langit kedua kemungkinan juga bisa menunjuk adalah lapisan langit yang menjadi tempat kuasa-kuasa kegelapan bertahta. Itulah sebabnya kuasa kegelapan disebut sebagai penguasa-penguasa di udara dalam Efesus 6 ayat 12.
Kata di udara dalam teks aslinya adalah epouranios. Oke, saya harus ketik lagi nih. Sebentar ya. Agak nge-lag ya. Langit kedua. Ini kelihatan nggak ya share screen-nya? Kelihatan ya? Jadi langit kedua ini kemungkinan juga bisa menunjuk lapisan langit yang menjadi tempat kuasa kegelapan bertahta. Nah, itulah sebabnya kuasa kegelapan disebut sebagai penguasa-penguasa di udara. Nah, kata di udara ini, teks aslinya adalah epouranios. Epouranios. Yang bisa diterjemahkan celestial. Celestial adalah sesuatu yang berhubungan dengan angkasa. Sesuatu yang berhubungan dengan angkasa. Atau above sky. Di atas langit.
Artinya bisa saja di atas atmosfer kita atau langit di atas langit atmosfer bumi. Jadi bisa saja di atas atmosfer kita atau atau langit di atas langit atmosfer kita. Maksudnya di atas langit pertama. Nah, sebetulnya ini juga berhubungan dengan yang ditulis dalam Ulangan 17 ayat 3. Ini saya bacain aja ya, Ulangan 17 ayat 3. Dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan, atau segenap tentara langit. Hal yang telah kularang itu, Hal yang telah kularang itu. Tentara langit yang dalam bahasa Ibrani-nya adalah Saba Samayim. Dalam teks ini menunjuk benda-benda langit di atas atmosfer bumi ini. Yang juga bisa merupakan personifikasi dari oknum-oknum di langit kedua. Tahu nggak artinya personifikasi itu apa? Tahu nggak personifikasi itu apa? Gambaran nggak? Simbol ya, personifikasi. Simbol. Oke. Masih berhubungan dengan langit kedua, Tuhan Yesus menyebut adanya kuasa-kuasa langit di dalam Matius 24 ayat 29. Bunyinya begini. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, dalam teks aslinya adalah dunamis ton uranon. Nah, kuasa-kuasa langit memang lebih dekat berarti secara natural adalah kekuasaan dari hukum alam. Nah, ini tadi saya maksud ada dua arti ya. Jadi kuasa-kuasa langit memang lebih dekat berarti secara natural adalah kekuatan dari hukum alam. Tetapi juga nggak menutup kemungkinan menunjuk adanya kekuatan supranatural di langit kedua. Ada pula yang memandang bahwa langit kedua adalah ruang angkasa di luar atmosfer bumi, tempat matahari, bulan, dan benda-benda langit dan awan-awan. Pandangan ini juga didasarkan oleh beberapa ayat di Alkitab. Misalnya Kejadian 2 ayat 19, Kejadian 7 ayat 7, Mazmur 8 ayat 8, Matius 6 ayat 26. Oke, saya rasa kita bahas sampai langit kedua dulu kali ya. Langit ketiga nanti kita bahas pertemuan selanjutnya. Jadi kalau tadi langit pertama itu menunjuk bumi, langit kedua ini menunjuk yang ada di luar atmosfer bumi kita atau luar angkasa ya, yang bisa mengacu kepada hukum alam, tapi juga tidak menutup kemungkinan menunjuk apa tadi? Menunjuk adanya kekuatan supranatural di langit kedua. Oke, kita lanjut pembahasan langit ketiga di pertemuan selanjutnya. Sampai sini adakah pertanyaan? Pertanyaan random aja ya, Kak. Oke, boleh. UFO ada nggak sih, Kak? Nah, saya juga udah buat tuh kontennya tuh. Nanti baca aja. Ada di IG-nya Kak Obet. Iya. Kak Obet udah buat Cari. Saya udah lama sekali tuh buat itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanya, bumi itu datar nggak sih? Ada UFO nggak sih? Apakah teori evolusi itu sesuai Alkitab atau Alkitabiah? Saya udah buat. Ada, ntar gue pelihara di surga. Nanti dibaca ya.
Berarti ini enggak Kak? Apa? LB3 berarti langit ketiga lapisan pertama. Ya nggak sih? Nah, itu nanti dijawab di sesi selanjutnya ya. Plot twist dong. Plot twist. Spoiler dulu dong. Ya, tadi di pertengahan saya udah kasih spoiler tuh. Tapi kemungkinan besar, Dikit. Kasih tahu dikit dong. kemungkinan besar lokasi surga itu ada di langit kedua. Langit kedua. Kalau Karena Olaf, langit, ya lah. kalau Olaf nangkapnya maksud kan tadi Olaf juga sempat jawab LB3 itu langit pertama. Maksudnya itu LB3 langit pertama itu kan nanti langit baru Mana? bumi baru. Maksudnya yang langit pertama ini yang bumi baru ini loh. Oh, bisa aja. Tempat kita berpijak gitu ya. Ya, Oke. I see. Karena saya juga memikirkan hal itu gitu. Jadi nanti kemungkinan besar ya langit kedua. Karena kalau menurut orang Yahudi sendiri angka 3 itu adalah angka sempurna ya. Angka sempurna. Tapi bisa juga langit ketiga karena di mana tempat kita itu memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang dimuliakan bersama Tuhan Yesus itu artinya orang-orang yang memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, tahta Allah anak sebelum berinkarnasi jadi manusia di mana? Langit ketiga. Nah, setelah berinkarnasi terus menang kan kemuliaannya balik ke dia kan? Nangkep nggak nih? Kemuliaannya kan balik ke dia. Berarti dia balik ke tahtanya dong di langit ketiga. Berarti ini juga mengacu pada, ya nanti sebentar, sabar. Mengacu pada langit ketiga. Di mana kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus. Jadi mungkin juga ini mungkin ya menurut saya kita di langit ketiga terus orang-orang yang dipimpin itu di langit kedua bisa. Atau kita dan orang-orang yang dipimpin ada di langit ketiga bisa juga. Begitu. Oke, kita ke pertanyaan Charlotte. Ini yang mana mau dulu nih adik kakak? Udah duluan aja duluan. Oke. Iya udah, siapa duluan terserah. Iya, terserah. Ya, kasus tertentu bisa, tapi kebanyakan tuh hampir nggak ada penjelasannya ya. Jadi bisa iya, bisa enggak sih. Tapi kalau kita melihat dari kisah Lazarus dan orang kaya, di mana orang kaya itu minta balik ke bumi untuk ngingetin saudaranya, apa yang dikatakan oleh Tuhan ya. Nggak perlu. Kesaksian para nabi cukup. Nggak perlu. Jadi saya sebetulnya ini hati-hati sekali jawab ini. Jadi saya nggak bisa mengatakan iya, nggak bisa mengatakan tidak. Tapi saya berpatokan pada kisah Lazarus dan orang kaya ya. Di mana orang kayanya itu minta balik lagi gitu untuk ngingetin saudara-saudaranya. Gitu. Tapi hampir ya kemungkinan besar itu kebanyakan itu di cover. Di cover itu maksudnya roh jahat yang menyamar menjadi saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Kebanyakan kasusnya seperti itu.
Jadi kakak rohani saya sebelumnya itu sebetulnya nggak ada kata mantan kakak rohani. Saya juga nggak bisa bilang itu kan sebelumnya saya juga di komunitas lain gitu. Dia bilang sih kalau orang meninggal itu perlu didoain semoga bukan semoga ya. Iblis itu nggak bisa cover keluarga kita. Jadi didoain gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bisa dibaca kan nih? Agak ribet buka chat nih. Kan tadi Kobet nyinggung soal dimensi. Yes. Nah, terus saya jadi kepo tiba-tiba. Hantu itu ada nggak sih, Kak? Kan kata orang-orang ada, tapi beda dimensi. Kepo aja, Kak. Maaf ya kalau nggak penting. Hantu itu ada nggak sih? Katanya orang-orang kan ada, tapi beda dimensi aja. Adalah. Roh jahat itu ada. Kalau diundang bahkan lebih gampang ngundang setan ya daripada ngundang Tuhan. Karena Tuhan itu nggak murahan, sementara roh jahat itu murahan. Kok mereka bisa di dimensi kita? Karena memang mereka dibuang di bumi ini untuk bertanding sama kita. Ingat nggak yang kejatuhan Lucifer bersama dengan sepertiga malaikat? Sepertiga malaikat itulah yang disebut roh jahat. Jadi kalau ditanya ada apa nggak? Ada lah, ada. Kalau nggak ada ya saya nggak mungkin mengalami hal-hal aneh di rumah saya. Gitu. Itu kan tanda bahwa itu ada ya, karena saya juga mengalami. Oke, ada lagi yang mau tanya? Tapi di dunia ini beneran ada di dimensi lain? Saya belum bisa jawab hal ini. Tapi yang jelas dibuang di bumi ini apakah ada di dimensi lain? Saya belum bisa jawab. Jadi nanti saya pelajari dulu baru saya akan jawab. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Iya, nggak apa-apa. Nanya aja. Apalagi nih dunia paralel? Ya coba jelasin apa tuh? Dunia listrik. Dunia listrik. Apa maksudnya yang gimana tuh? Gimana tuh penjelasannya? Dunia paralel. Sorry. Oh. Yang jelas itu ada banyak sekali realitas yang belum kita ketahui. Jangankan yang dimensi-dimensi yang tadi dipertanyakan ya. Apakah roh jahat itu ada di dimensi lain? Tapi kok dia bisa muncul di dimensi kita gitu. Jangankan hal itu, di dunia kita yang fisik aja, tunggu saya ingat-ingat ya, itu hanya baru tereksplor itu 3% kalau nggak salah ya, 3%. Buset, 3% itu jauh sekali. Saya juga nggak tahu kesimpulan 3% ini dari apa gitu. Jadi baru dijelajahi sekitar 3%. Jadi ada banyak sekali yang belum kita ketahuin sebetulnya. Dan kita berusaha cari tahu itu semua. Nggak bisa dengan umur kita yang terbatas. Makanya mendingan nanti aja di umur kita yang nggak terbatas. Di LW3. Jadi penasaran-penasaran kita tahan, nanti kita buktikan di LB3. Kalau di sini nggak mungkin bisa kejawab semua. Tapi kalau nanti di LB3, pasti bisa kejawab.
Dan pasti jawabannya benar. Karena Tuhan sendiri yang bakal ngejawab hal itu. Jawaban manusia itu mungkin sekali bisa salah. Mungkin banget, sangat mungkin. Bahkan penelitian-penelitian pun bisa dibatalkan atau dibantah dengan penelitian-penelitian terbaru. Jadi pengetahuan itu semakin bertambah-tambah gitu, berevolusi juga realitas ini. Jadi nanti kalau mau menjawab semua penasaran kita ya di LB3 aja. Jadi fokus kita adalah gimana kita itu membenahi karakter kita supaya kita cocok jadi warga kerajaan surga ya. Supaya kita cocok. Gitu. Jadi untuk nanti posisinya apa ya nanti Bapak yang tentukan lah. Mesin waktu saya rasa teleportasi ya. Mesin waktu saya rasa nggak kalaupun bisa dibuat itu nggak akan dibuat menurut saya. Kenapa? Karena bisa merubah sejarah. Bisa merubah sejarah. Kalaupun ada, kalaupun bisa dibuat, itu nggak akan dipakai di sana. Nggak akan dipakai. Oke, ini recordnya mungkin di stop dulu kali.